Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang parameter statistik yang beranggotakan saya Cindy Rahmatika Ananda, Dia Alifah, Dwi Meisari. Parameter alfa dan beta yang terdapat dalam fungsi distribusi Boltzmann. Yang pertama, parameter beta. Bagaimana cara menentukan parameter beta? Pengali Lagrange yaitu alfa dan beta untuk mengakomodasi syarat batas bahwa jumlah sistem dan energi assembly harus konstan. Persamaan 2.11. Secara fisik kita meyakini bahwa tidak mungkin ada sistem yang memiliki energi tak berhingga. Karena itu, jika ES tak terhingga, maka haruslah NS 0. Ini hanya mungkin terpenuhi jika parameter beta bernilai negatif. Karena assembly gabungan terisolasi dari lingkungan, maka pertukaran energi antar dua assembly awal tidak mengubah energi total assembly gabungan. Dan persyaratan di atas kita dapatkan seperti berikut. Kemudian yang dinyatakan dalam bentuk diferensial seperti berikut. W sama dengan W1 plus W2. Apabila dalam bentuk logaritma, dinyatakan dengan ln W sama dengan ln W1 plus ln W2. Dengan memperhatikan 4.4 sampai dengan 4.6 memenuhi persamaan delta ln W plus A1 delta N1 plus A2 delta N2 plus beta delta N sama dengan 0. Dengan menggunakan persamaan 4.9, maka seperti berikut ini yang akan disubstitusikan 4.4, 4.5, 4.6, dan 4.11 ke 4.10 seperti berikut ini. Kemudian disederhanakan dan menjadi persamaan 4.12 seperti di bawah. Agar persamaan 4.12 selalu terpenuhi untuk variasi delta N1S dan delta N2S, maka suku pada dalam kurung harus 0 atau seperti di bawah ini. Kemudian persamaan tersebut mengandung beta yang sama. Ini mengisyaratkan bahwa jika beta merupakan fungsi parameter termodinamika, pada parameter yang menentukan beta haruslah yang tidak berubah sebelum dan sesudah dua assembly digabung. Parameter tersebut hanya suhu. Sebelum dan sesudah dua assembly digabung, suhunya tetap sama. Jadi, kita simpulkan bahwa beta hanya merupakan fungsi suhu atau beta sama dengan beta T. Kemudian, bagaimana kebergantungan beta pada suhu? Kita mengetahui bahwa beta merupakan fungsi suhu, maka selanjutnya menentukan kebergantungan beta terhadap suhu. Bisa dilihat pada gambar 4.2, di dalam assembly diletakkan sebuah pemanas yang dapat mensuplai kalor ke dalam assembly. Energi dalam yang dimiliki assembly adalah O. Jika ke dalam assembly diberikan tambahan kalor dG, maka kalor akan mengubah energi dalam assembly dan melakukan kerja pada assembly. Hubungan antara perubahan energi dalam, kalor yang diberikan, dan kerja yang dilakukan memenuhi hukum dua termodinamika, yaitu du sama dengan dg plus dw. Dengan menggunakan definisi dw sama dengan min pdv, maka du sama dengan dg min pdv. Karena ada kemungkinan volume assembly berubah ketika menyerap kalor, maka tingkat energi dalam assembly juga mungkin berubah. Akibatnya, energi rata-rata sistem dalam satu kelompok energi itu juga mungkin berubah sehingga secara umum terpenuhi ES, delta ES tidak sama dengan 0. Dengan demikian, mengingat sigma SO NSES, maka secara umum dalam bentuk diferensial dari O adalah seperti berikut. Makin besar ukuran kotak, maka tingkat-tingkat energi makin rapat dan menjadi kontinu ketika ukuran kotak menuju tak berhingga. Kelakuan serupa juga dapat diterapkan di sini. Ketika dalam assembly disuplai kalor, perubahan tingkat energi dalam assembly semata-mata disebabkan perubahan ukuran spasial assembly. Jadi, perubahan tingkat energi dalam assembly, yaitu delta ES, merupakan kontribusi dari perubahan ukuran assembly. Demikian, korelasi antara persamaan 4.16 dan 4.17 menjadi sebagai berikut. Suku pertama pada persamaan 4.17 merupakan kontribusi dari pemberian kalor. Suku kedua dalam persamaan 4.17 merupakan kontribusi dari perubahan volume assembly.
Dengan demikian, kita dapat mengambil kesimpulan seperti berikut ini. Jika kita menganggap bahwa dinding assembly sangat tegar sehingga tidak terjadi perubahan volume pada saat penyerapan kalor delta Q, maka delta U sama dengan delta Q. Dengan demikian, syarat konfigurasi dengan probabilitas maksimum menjadi W plus alpha delta N plus beta delta Q sama dengan 0. Untuk assembly yang terisolasi, sistem tidak berubah sehingga delta N sama dengan 0. Akibat dari pembatasan tersebut, maka bersamaan 4,21 menjadi W plus beta delta Q sama dengan 0 atau delta ln W sama dengan minus beta delta Q. W merupakan sebuah fungsi sehingga delta ln W merupakan diferensial sejati, yaitu merupakan selisih dua nilai berdekatan. Delta Q bukan merupakan diferensial sejati. Delta Q tidak dapat dinyatakan sebagai selisih dua nilai dari suatu fungsi. Dengan demikian, tampak bahwa ruas kiri dan kanan persamaan 4.22 tidak konsisten. Agar konsisten, ruas kanan pun harus mendapatkan diferensial sejati. Dalam pelajaran termodinamika sudah dibahas bahwa delta Q bisa diubah menjadi diferensial sejati jika dibagi dengan suhu. Jadi, walaupun delta Q bukan diferensial sejati, tetapi delta Q per T merupakan diferensial sejati. Di termodinamika dibahas bahwa delta Q per T merupakan sebuah besaran termodinamika yang bernama entropi. Dengan demikian, agar ruas kanan persamaan 4.22 menjadi diferensial sejati, maka haruslah beta sama dengan seperti T. Dan karena kita menunjukkan bahwa beta berharga negatif, maka bentuk umum beta sebagai fungsi suhu menjadi beta sama dengan minus 1 per Kt. Dengan K sebuah konstanta, nanti akan kita buktikan bahwa K tidak lain daripada konstanta Boltzmann. Kemudian menentukan beta dari energi rata-rata. Menentukan parameter beta adalah menggunakan konsep energi rata-rata yang diturunkan menggunakan teori kinetik gas ideal. Satu atom atau molekul gas yang hanya melakukan gerak translasi dalam tiga arah koordinat ruang memiliki energi kinetik rata-rata dengan T suhu mutlak dan konstanta Boltzmann. Kemudian energi rata-rata partikel dapat dinyatakan dalam bentuk seperti berikut. Lanjut, mari kita selesaikan integral pada persamaan 4.25 dengan melihat bilang terlebih dahulu. Untuk menyelesaikan integral tersebut, kita dapat memisalkan beta pangkat beta dE sama dengan dx. Lalu pangkat 3/2 sama dengan y. Dengan melakukan integral pada dua sisi persamaan 4.26 dapat diperoleh X sama dengan 1 per beta pangkat beta dan dengan melakukan diferensial pada persamaan 4.26b dapat diperoleh dy sama dengan 3/2 kali pangkat 1/2 dE. Selanjutnya kita menggunakan aturan rantai untuk integral y dx sama dengan xy dikurangi integral x dy. Dengan aturan ini kita dapat menulis bagian pembilang persamaan 4.25 sebagai berikut. Integral beta dikali pangkat 3/2 dE sama dengan 1 per beta dikali di pangkat beta dikali pangkat 3/2 dikurangi integral 1 per beta pangkat beta dikali 3/2 dikali pangkat 1/2 dE sama dengan 1 per beta di pangkat beta kali tak hingga dikali tak hingga pangkat 3/2 dikurangi 1 per beta kali pangkat beta kali 0 dikali 0 pangkat 3/2.
dikurangi 3/2 beta dikali integral E pangkat 1/2 dikali E pangkat beta E dE. Nah, dikarenakan beta negatif dan menuju nol lebih cepat daripada pembesarnya, sehingga perkalian dengan sifat ini, maka suku pertama di sisi kanan bersamaan 4.27, yaitu yang berada di dalam kurung siku nilainya 0. Dan integral pembilang di persamaan 4.25 menjadi integral E pangkat beta E dikali E pangkat 3/2 dE sama dengan minus 3/2 beta dikali integral E pangkat 1/2 dikali E pangkat beta E dE. Nah, selanjutnya substitusi persamaan 4.28 ke dalam persamaan 4.25 akan didapatkan energi rata-rata sistem menjadi integral E pangkat beta E dikali E pangkat 3/2 dE per integral beta E dikali E pangkat 1/2 dE sama dengan negatif 3 integral E pangkat beta E dikali E pangkat 1/2 dE per 2 beta dikali integral beta E dikali E pangkat 1/2 dE akan dihasilkan negatif 3/2 beta. Karena energi rata-rata ini harus sama dengan 3 kT per 2, maka minus 3/2 beta sama dengan 3 kT per 2, sehingga diperoleh ungkapan untuk beta, yaitu beta sama dengan negatif 1/kT, yang persis sama dengan persamaan 4.23. Hasil ini pun membuktikan bahwa K benar merupakan konstanta Boltzmann karena berasal dari ungkapan energi rata-rata sistem. Kemudian yang kedua yaitu parameter alfa. Bagaimana sih cara menentukan parameter alfa? Setelah mengetahui ungkapan untuk GS, kita siap menentukan parameter pengali Lorentz alfa. Mulai dari hubungan NS sama dengan GS dikali E pangkat alfa ditambah beta E S. Selanjutnya kita lakukan penjumlahan untuk semua yang mungkin akan membentuk sigma NS sama dengan sigma GS kali E pangkat alfa ditambah beta ES sama dengan E pangkat alfa dikali sigma GS dikali E pangkat beta ES. Penjumlahan di luas kiri adalah jumlah total sistem, maka N sama dengan E pangkat alfa dikali sigma GS dikali E pangkat beta ES. Mari kita fokuskan pada suku penjumlahan di ruas kanan persamaan 4.29. Kita ganti G dengan bentuk kontinu yang diberikan oleh persamaan 3.13. Penjumlahan selanjutnya diganti dengan integral pada semua jangkauan energi yang mungkin, yaitu dari E sama dengan 0 sampai E sama dengan T hingga.
Bentuk integral yang dimaksud adalah seperti berikut. N sama dengan E alfa dikali integral 2pi V B dikali pangkat 3/2 dikali E pangkat beta E dikali E pangkat 1/2 DE sama dengan 2pi kali V B dikali 2M pangkat 3/2 dikali E alfa dikali integral E pangkat beta E dikali E pangkat 1/2 DE. Untuk menyelesaikan integral 4.30, mari kita mendefinisikan beta E sama dengan minus Y, sehingga E sama dengan minus Y bar beta. Selanjutnya, persamaan 4.31b ditemukan DE sama dengan 1 minus 1 per beta DY dan E pangkat 1/2 sama dengan minus Y per beta pangkat 1/2 sama dengan minus 1 per beta pangkat 1/2 Y dikali Y pangkat 1/2. Dengan mensubstitusikan persamaan 4.31, maka 4.31C, maka suku integral di ruas kanan persamaan 4.30 menjadi integral E pangkat beta E dikali E pangkat 1/2 DE sama dengan integral E pangkat minus Y dikali minus 1 per beta dipangkatkan 1/2 dikali Y dikali 1 minus 1 per beta DY sama dengan minus 1 per beta pangkat 3/2 dikali integral E pangkat minus Y dikali Y 1/2 DY sama dengan minus 1 per beta dikali 3/2, di mana rho X adalah fungsi gamma. Dapat dibuktikan secara analitik walaupun agak panjang dan juga sudah ditabelkan sama dengan pi/2, sehingga integral E pangkat beta E dikali E pangkat 1/2 dikali DE sama dengan 1 minus 1 per beta pangkat 3/2 dikali akar pi dibagi 2. Nah, selanjutnya kita substitusikan persamaan 4.32 ke dalam 4.30 dan akan diperoleh N sama dengan 2pi V B dikali 2M pangkat 3/2 dikali E pangkat alfa dikali minus 1 per beta pangkat 3/2 dikali akar pi per 2. Karena kita sudah membuktikan beta sama dengan minus 1 per KT, maka N sama dengan 3/2 dikali E pangkat alfa dikali KT pangkat 3/2 dikali akar pi per 2 dengan V B kali 2pi MKT pangkat 3/2 dikali E alfa, sehingga parameter A E pangkat alfa sama dengan N per VB
dikali 2 pi MKT pangkat 3/2 sama dengan ln N per VP dikali 2 pi MKT pangkat 3/2. Nah, hingga saat ini kita sudah lengkap menentukan parameter-parameter fungsi distribusi klasik, jumlah partikel konstanta, dan energi total konstan.